Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Suwanto dari Javacom Academy Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial untuk fungsi database. Di mana pada fungsi database kali ini, nanti yang akan kita bahas yaitu sortir. Nah, ini digunakan untuk mengurutkan data. Kemudian ada subtotal. Ini digunakan untuk mengelompokkan dan menjumlahkan data. Kemudian ada filter. Fungsinya nanti untuk menyaring data. Nah, sebelum kita memfilter, kemudian sort dan subtotal. Nah, di sini ada data asli. Data awalnya seperti ini. Nanti Anda copy ke sheet baru. Jadi kita buat sheet baru. Nah, di sini saya beri nama data. Kemudian sheet yang kedua di sini saya kasih nama sort. Oke. Nah, kita copy data asli ini ke sheet yang baru saja kita buat. Nah, kemudian nanti baru kita lakukan pengurutan data. Nah, ini biar lebih jelas, nih saya copy lagi ke bawah. Di bawahnya. Nah. Oke. Sort. Nah, tadi fungsinya adalah untuk mengurutkan data. Nah, sort nanti ada dua. Yang pertama menaik. Nah, untuk istilah Excel lama, menaik ini adalah ascending. Kemudian untuk istilah Excel yang baru, ya, di sini Excel yang lama, istilahnya ascending, tapi untuk Excel yang baru, nah, untuk mengurutkan angka dan huruf nanti berbeda. Nah, untuk huruf nanti istilahnya adalah A to Z. Kemudian angka istilahnya nanti adalah small to large. Dari kecil ke besar. Kemudian istilah yang kedua adalah menurun. Untuk Excel lama istilahnya adalah descending. Kemudian Excel yang baru, jika yang diurutkan huruf, maka pilihannya adalah Z to A. Sedangkan angka nanti berarti kita balik. Jadi large to small. Oke. Jadi untuk mengurutkan nanti ada dua. Yang pertama secara menaik, kemudian secara menurun. Nah, biasanya pengurutan data ini sering kita gunakan untuk membuat absensi karyawan, kemudian untuk membuat absensi mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengurutkan data nanti bisa kita blok. Nah, misalnya dari nomor urut. Kemudian nanti Anda klik data, kemudian kita pilih sort. Nah, di sini ada namanya sort by. Ini adalah kuncinya. Jadi misalnya saya akan mengurutkan data untuk absen, berarti saya pilih berdasarkan nama karyawan. Nah,
Kemudian ordernya ini A to Z, berarti menaik dari huruf A dulu, kemudian sampai dengan Z. Nah, kalau udah kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Di sini A, B, D, dan seterusnya. Kalau kita balik berarti S nanti berada di atas. Misalnya ini kita balik secara menurun, berarti di sini kita pilih Z to A. Kalau sudah kita oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, pada saat kalian mengurutkan kemudian nomor urut, otomatis di sini nomor urutnya juga akan menjadi acak. Ya, sort berdasarkan nomor urut, kemudian small to large. Nah, kenapa di sini munculnya small to large? Karena kunci yang kita pilih ini tipenya angka. Kalau sudah kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita pengen mengurutkan data, tetapi nomor urutnya tidak berubah, berarti kita ngebloknya mulai dari nama karyawan. Kemudian kita pilih data, sort. Nah, di sini akan kita kelompokkan berdasarkan jabatan. Misalnya berdasarkan jabatan oke. Di sini ada administrasi dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita pengen menambahkan kunci lain dalam pengurutannya, misalnya jabatan dari yang gajinya paling kecil. Berarti sort. Nah, berarti kita tambahkan kunci dengan cara kita klik add level. Nah, di sini kita pilih misalnya total gaji. Dari yang total gajinya terbesar. Berarti dari jabatan diurutkan dulu, baru total gaji nanti diurutkan. Nah, misalnya akademik, keuangan, gaji terbesar sekian, gaji terkecil sekian. Kemudian marketing, nah di sini gajinya terbesar sekian. Nah, itu tadi bagaimana kita mengurutkan data. Jadi kalau yang kita urutkan huruf, maka ini saya copy lagi. Nah, misalnya ini saya urutkan, kemudian berdasarkan nama, maka pilihannya di sini adalah A to Z. Dari kecil ke besar, atau kalau dari besar ke kecil atau menurun berarti Z to A. Nah, tetapi kalau yang kita urutkan angka, misalnya dari gaji, total gaji, nah secara otomatis nanti ordernya ini akan berubah. Nah, large to small, dari yang terbesar ke kecil. Nah, misalnya ini saya balik dari kecil ke besar atau menaik, berarti kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk latihan nanti bisa dikembangkan apabila jumlah datanya banyak, hasilnya nanti akan kelihatan. Karena di sini jumlah data yang kita urutkan tidak terlalu banyak, maka hasilnya juga tidak begitu kelihatan. Nah, hal-hal yang sering digunakan dalam pengurutan data salah satunya adalah untuk membuat peringkat dari nilai tertinggi ke nilai terkecil. Peringkat untuk ranking ya, ranking untuk pembuatan nilai. Nah, demikian tadi video tutorial untuk fungsi database yang pertama, yaitu sort, fungsinya untuk mengurutkan data. Saya Swanto dari Javacom Academy Surakarta. Sampai ketemu pada video selanjutnya.